Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap diberikan semangat lebih untuk menjalani aktivitas hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap pakai masker di luar ruangan karena demi mencegah penyebaran coronavirus. Asik. Nah, di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas yang akan jadi acuan saya ialah tentang bisnis yang akan saya rintis. Ya insya Allah ya teman-teman, doain aja. Namanya warung kopi abang. Kalau udah jadi jangan lupa mampir ya. Asik. Warung kopi abang, kenapa dinamakan warung kopi abang? Itu dikarenakan saya yang merupakan anak pertama laki-laki. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh nih, saya sebelumnya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas ini. Oke, ada di slide selanjutnya ya. Nah, bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ialah kerangka kerja yang paling populer untuk mendefinisikan model bisnis kanvas yang disusun untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah model bisnis agar menghasilkan kinerja yang lebih optimal untuk model bisnis yang akan atau sedang dijalankan. Lalu ada latar belakang bisnis. Nah, tentunya kan setiap bisnis juga punya latar belakang kenapa bisnis itu muncul, kenapa bisnis itu bisa maju. Nah, latar belakang bisnis warung kopi abang ini saya akan memfokuskan penjualan untuk penyeduhan kopi manual atau kopi filter. Mungkin kalau teman-teman taunya warung kopi ya kayak gitu aja. Kopi sobek, kopi saset, ya kapal api, torabika, cappuccino, asik. Oke. Jadi saya akan memfokuskan penjualan saya untuk kopi manual atau kopi filter. Nah, tujuan saya untuk memajukan para petani-petani kopi. Karena yang saya lihat petani-petani kopi kita ini kurang dilirik di sektor dalam negeri. Nah, justru yang lebih dilirik dari sektor luar negeri, dari Jerman, Amerika, Prancis, segala macam. Itu pada ngambil kopi dari kita dengan harga yang murah, sedangkan kita sendiri tidak bisa menghargai kopi dalam negeri itu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan tentang bisnis model kanvas warung kopi abang. Teman-teman klik dulu layarnya biar geser ya. 1, 2, 3. Asik, sudah geser. Nah, kalau teman-teman lihat nih, warnanya ungu banget nih. Nah, di sini ada nomor-nomornya ya. Nomor-nomornya tentu saja tidak asal-asalan, berurutan. Nah, di nomor 1 teman-teman bisa lihat ada customer segment. Apa sih sebenarnya customer segment itu? Nah, sebenarnya customer segment itu ialah pasar mana nih yang akan kita tuju, customer mana nih yang akan kita tuju untuk dijadikan fokus kita dalam berjualan ini. Nah, customer segment saya yaitu pria dan wanita, ya banci juga boleh sih, di rentang usia sampai 17 sampai 30 tahun. Mengapa di rentang umur segitu? Karena di umur segitu sedang aktif-aktifnya dalam mencari pasangan hidup, mencari cerita hidup, ya jadi anak indie, jadi anak senja, asik. Enggak. Di umur segitu lagi asik-asiknya dalam mencari cerita hidup. Lalu yang kedua ini value proposition, yaitu mengapa orang memilih tempat kita. Nah, yang saya tawarkan di tempat saya, satu, biji kopi yang dipakai adalah biji kopi kategori specialty. Mengapa specialty? Karena itu merupakan tingkatan yang paling bagus, paling enak untuk diminum. Seperti itu teman-teman.
Lalu yang kedua, tempat estetik dengan suasana yang tenang. Udah estetik, tenang, mantep banget dah. Nah, tempat estetik ini yang mengapa saya fokuskan di situ, karena ya balik lagi di customer segmen saya di usia 17 sampai 30 tahun yang dimana lebih menyukai tempat-tempat yang lucu, tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang menarik seperti itu, dan suasana yang tenang. Balik lagi ke customer segmen saya yang ada di usia 30-an seperti itu. Lalu channel, bukan channel brand ya. Channel di sini yang dimaksud ialah nungguin cara pelanggan mengetahui produk kita. Yaitu saya mempunyai 3 cara, yaitu sosial media, relasi antar penjual kopi, dan teman dekat pemilik warung. Sosial media ini tentunya tidak dapat ditolong dengan tempat yang estetik seperti itu. Lalu relasi antar penjual kopi. Nah, tentunya dari mulut-mulut penjual kopi ini mereka akan masih tahu nih teman-temannya. Ini ada sini loh, ada warung kopi loh, bagus loh, murah loh, seperti itu. Lalu yang keempat, customer relationship, yaitu bagaimana cara kita menghubungkan diri dengan pelanggan. Nah, saya mempunyai 2 cara, yaitu membuat meja yang langsung berhadapan dengan bar. Jadi ketika customer saya datang ke tempat saya, mereka bukan hanya sekedar membeli saja, tetapi juga dapat cerita, dapat ilmu. Lalu yang kedua, mengadakan free cup sekaligus ruang diskusi setiap hari Jumat. Nah, kenapa setiap hari Jumat? Karena niatan saya berjualan untuk mendapatkan pahala seperti itu. Lalu yang kelima, revenue streams, yaitu cara kita menghasilkan uang. Ya, kalau orang bilang cuan. Satu, menjual kopi filter yang tadi sudah menjadi latar belakang saya untuk merintis bisnis ini. Dan yang kedua, menjual kopi susu khas saya, khas punya warung kopi abang seperti itu. Lalu yang keenam, key research. Key research saya mempunyai 2, yaitu peralatan untuk menyeduh kopinya, dan kedua, mesin pembayaran guna memperlancar arus masuk uang dan pencatatan uang bulanan atau pemasukan uang bulanan di warung. Apa sih yang dimaksud key research ini? Yang dimaksud ialah aset yang dimiliki untuk menunjang bisnis kita. Jadi tanpanya ada key research ini, bisnis kita tidak akan dapat berjalan. Lalu yang ketujuh, key activities. Key activities ini ialah aktivitas bisnis yang dilakukan sehari-hari. Nah, key activities yang akan saya jalankan di warung kopi saya ialah menjawab pertanyaan yang diajukan pelanggan, supaya bagi mereka bukan hanya sekedar membeli kita, tapi juga dapat memiliki ilmu tentang kopi, dan dari situ akan lebih gemar lagi untuk kopi. Ya, semoga aja di tempat saya seperti itu. Lalu menyeduh kopi. Dan ketiga, update aktivitas warung di sosial media. Nah, di zaman yang serba canggih ini, dimana semua udah serba Instagram, serba di videoin, serba diviralin, tentunya aktivitas di warung akan menjadi daya tarik bagi mereka yang sebelumnya belum tahu di tempat kita seperti itu. Yang kedelapan, key partner. Key partner saya ada 4, yaitu GoFood dan GrabFood, pelanggan reguler, ketiga teman dekat owner, dan 4 supplier. Supplier di sini yang dimaksudkan ialah para petani kopinya, seperti itu, yang menunjang bisnis warung kopi saya.
Yang kesembilan, cost structure. Cost structure yang dimaksud ialah biaya yang dikeluarkan untuk bisnis kita nih. Yaitu saya sudah memperkirakan akan mengeluarkan 4 cost atau 4 pengeluaran untuk warung kopi saya, yaitu sewa tempat, biaya untuk membeli kebutuhan di warung, biaya listrik di warung, biaya untuk internet di sosial media. Seperti itu teman-teman. Jadi saya harap penjelasan saya dapat dimengerti. Apabila tidak dapat dimengerti atau kurang dapat dimengerti, teman-teman bisa langsung tanyakan saja kepada saya atau kepada ibu dosen kita tercinta. Asik. Segitu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila terdapat salah kata ataupun salah ucap dalam presentasi saya di kesempatan ini, saya mohon maaf sekali. Karena manusia tidak luput dari kesalahan, dan manusia dapat memperbaiki kesalahannya di kesempatan yang berikutnya jika dipertemukan kembali. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. It's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan.